awal saya nggak pernah berpikir seperti itu. Kok saya bisa ketemu dengan orang yang lebih tua gitu. Jadi saya mengambil keputusan bahwa saya bersama dengan dia tanpa pernikahan. Saya tahu benar gitu, itu nggak baik. Saya nggak peduli orang lain. Yang penting saya melihat dia mencintai saya dan saya cinta sama dia. Hanya bisa menangis dan kadang berdoa. Saya cuma bilang sama Tuhan, sakit Tuhan. Makasih ya, Pak Marfil ya. Izin nanti dikabarin lagi ya, oke? Makasih. Benar-benar perjalanan yang panjang dan melelahkan, gak mudah. Demi saya bisa bertemu dengan seseorang yang akan saya temui ini, yang perjalanan hidupnya juga boleh dikatakan panjang dan cukup melelahkan. Kenapa? Karena kali ini kita mau membahas mengenai satu istilah yang hari-hari ini cukup marak sedang menjadi perbincangan, yaitu pelakor. Ya, istilah pelakor adalah istilah yang disematkan kepada seorang wanita, dalam tanda kutip wanita selingkuhan dari pria yang sudah beristri. Dan tentu ini adalah cap yang sangat buruk bagi setiap wanita yang melakukannya. Karena bagi sebagian wanita itu pilihan sadarkan kalau yang mereka ambil itu adalah suami dari istri yang sudah sah dan resmi selama ini. Lalu munculkan di pikiran kita, apa yang menyebabkan para wanita yang sebut saja dengan statusnya pelakor ini, mereka justru sepertinya menikmati kehidupan hubungan terlarang itu? Apakah mungkin karena uang? Atau mungkin karena masalah pemenuhan hasrat, kasih sayang, perhatian, ya ada banyak hal lain lagi ya pastinya. Yang pastinya juga karena ada juga faktor lelaki yang memang menyeret seorang wanita yang pada akhirnya harus menjalani hidup dengan status pelakor ini. Nah, saya mengajak Anda untuk ikuti bincang-bincang saya dengan seseorang yang akan saya temui ini. Maaf, dengan Ibu Mei Kristiana. Oh, Pak Andi Ya, ya? betul Bu. Maaf Bu. Silakan Bu. Jangan sungkan Bu. Saya mohon maaf nih Bu. Malah udah disiapin semua. Iya. Iya. Boleh minum dulu Pak? Iya, makasih Bu. Ya, saya minum dulu deh. Ya, jadi saudara, ini pribadi yang sempat saya sampaikan di awal, siapa yang akan saya temui. Nah, beliaulah orangnya. Jadi Bu Mei, Iya. saya tuh udah nonton kisah nyata Ibu loh. Terus terang mungkin saudara kalau belum nonton, saudara harus nonton juga ya. Dan ini terima kasih banyak Ibu sudah berkenan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Boleh ya Bu ya? Iya. Bu Mei, kalau saya mulai dengan satu kata Bu ya. Mohon maaf, mohon izin nih, pelakor. Iya. Ya, secara umum kan pelakor itu adalah mengambil apa yang bukan menjadi hak miliknya. Karena ada satu kata mencuri, artinya dengan mencintai suami orang lain. Pernah nggak Bu kepikiran bahwa Ibu tuh akan seperti itu gitu loh pada awalnya? Di awal saya nggak pernah berpikir seperti itu. Cuma pada sudah terjadi dan pada akhirnya saya memahami kok kayak gitu ya gitu. Kok saya bisa ketemu dengan orang yang lebih tua gitu. Pada saat Ibu akhirnya menjalani dengan Bapak, Ibu sempat terpikir nggak bahwa status Ibu akan dipandang pandangan atau stigma yang tidak positif oleh masyarakat umum, yaitu dengan istilah pelakor tadi atau merebut suami orang? Saya tahu benar gitu bahwa itu nggak baik. Saya tahu benar. Jadi ya itu, saya berhubungan dan pada akhirnya keluarga saya tahu. Keluarga saya sempat melarang, tidak boleh dan memarahi saya gitu. Saya nggak berpikir panjang, saya mulai bungkusin baju, saya mulai kabur dari rumah. Orang lain banyak mencibir saya gitu. Saya cuma satu berpikir bahwa saya nggak peduli orang lain. Yang penting saya melihat dia mencintai saya dan saya cinta sama dia. Cinta yang besar kepada Pak Heri itu mampu untuk
meluluh lantakan setiap batasan-batasan itu ya. Bahkan sampai ibu pun tidak menuntut status itu. Saya nggak mau karena saya tahu saya salah. Saya yang datang di dalam kehidupan mereka. Saya hanya bisa bertahan dengan hanya menghadapinya dan menyikapinya dengan nangis, berdoa. Cuma itu. Saya tertarik nih, nangis dan berdoa. Iya. Biasanya orang itu udah langsung udah nggak kepikiran sama Tuhan, dia akan hanya lakukan apa yang dia bisa lakukan karena udah terlanjur. 2 tahun saya tidak menginjak gereja waktu mulai dengan dia. Dan itu cukup membuat saya tidak layak di hadapan Tuhan. Maaf Bu, ini ada tisu. Silakan Bu ya. Kadang dalam kesendirian saya butuh Tuhan gitu. Tapi saya kadang malu di depan banyak orang. Tapi pada akhirnya ada seorang teman mengajak saya kembali, yuk ke gereja. Dan akhirnya saya kembali di gereja. Yang saya lakukan hanya bisa menangis dan kadang berdoa. Saya cuma bilang sama Tuhan, sakit Tuhan. Waktu saya merasakan sakit, saya dapat pemahaman dari Tuhan bahwa rasa sakit yang kamu alami jauh lebih sakit dia rasakan. Dan saya tahu benar itu. Saya berpikir begini, Tuhan, saya seorang ibu rumah tangga biasa. Ya. Kalau saya bisa sama dia Tuhan, terus kita gimana Tuhan? Itu yang saya tanya. Dan satu yang saya salut dengan Tuhan adalah Tuhan gak pernah paksa saya. Jadi di perjalanan saya gak ngerti, awalnya saya gak ngerti. Tapi waktu saya masuk di ruang doa, 1 kali, 2 kali, tiba-tiba telinga saya terbuka, pandangan saya terbuka, dan Tuhan mulai jabarkan satu persatu. Yang satu kata yang menyentuh saya dan pada akhirnya saya berubah. Tuhan cuma katakan, aku mengasihimu. Dan Tuhan kasih gambaran. Kamu berdoa, tapi sebentar kamu melakukan dosa di hadapan. Itu perkataan yang menyentuh saya dan akhirnya saya menangis seperti biasa, tapi tangisan saya yang ini beda. Apa bedanya Bu? Boleh diceritakan, dijabarkan? Bedanya, yang lalu saya mungkin menangisi rasa sakit. Pada saat momen itu saya menangis karena Tuhan membuka banyak hal. Apa yang kamu lakukan sia-sia gitu. Dan Ibu justru merasakan bukan dipermalukan sama Tuhan ya Bu? Bukan. Tuhan menyentuh saya di titik terendah saya. Wow. Saya berkata kepada Tuhan, oke Tuhan, saya mau bereskan semuanya di hadapan Tuhan. Dan di situ Tuhan mulai kerjakan cepat. Pada akhirnya saya punya penghasilan. Dari situ saya melihat bahwa Tuhan gak main-main dengan apa yang Dia katakan. Itu sebabnya Ibu mengatakan Tuhan tidak memaksakan Iya. kehendaknya. Benar. Tapi ketika Ibu sepakat mengatakan bahwa baik, saya akan lakukan. Disitulah momen di mana Tuhan langsung meletakkan setiap pekerjaan tangannya. Iya. Ya, Dia turut bekerja dan segala sesuatunya. Iya. Dan buat anak-anak pun, waktu saya mengambil keputusan, saya cuma katakan kepada mereka, Mama mau ambil keputusan karena Mama tahu kebenaran dan itu membawa perubahan yang baik buat mereka. 2008 ya, saya pisah dengan Pak Heri. Pada saat saya mengambil keputusan, jadi saya ada rekonsiliasi, saya datang dia, dan saya katakan saya minta maaf. Ibu datangin, Ibu memberikan
satu langkah pertama lebih dulu berarti? Iya. Ibu yang mengunjungi beliau? Iya, saya datengin dia dan saya katakan saya minta maaf buat apa yang saya lakukan, mungkin bukan hanya mungkin tapi menyakitkan buat Mbak. Saya mau kembali kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Saya kembalikan suami. Dari situ saya melihat bahwa beban yang selama ini mungkin di saya juga di istrinya. Pastinya. Karena Terlepas. setelah ibu Iya. kunjungin akhirnya leganya sama-sama ya Bu? Iya, di perjalanan waktu sampai sekarang pun kadang ada sesuatu yang Tuhan buka, Tuhan bongkar lagi gitu ya. Iya. Dan sudah waktunya saya fokus dengan Tuhan. Oke, saya rasa saudara mungkin sudah mulai terjawab kan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya kan? Dan memang ini di luar batas pemikiran manusia. Cara Tuhan bekerja tuh adikodrati, nggak bisa terselami. Tapi buktinya ini. Tapi mungkin saya pengen banget ngebuktiin juga satu hal. Saya pengen lihat Bu, terus terang. Maafkan saya kalau bukan saya tidak percaya. Tapi bagaimanapun juga apa yang Ibu sampaikan, saya rasa itu adalah hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel lah, kira-kira seperti itu. Ibu bisa mengimplementasikan yang namanya kasih itu seperti apa, dan Ibu sepakat, Ibu pun juga nggak fokus di situ terus. Itu juga yang membuat Ibu kuat akhirnya sampai hari ini. Benar. Ya kan? Nggak peduli orang mau ngomong apa, dibilang munafik, ala bohong apa. Yang penting Ibu lakukan apa yang bisa Ibu lakukan. Goalnya kan mereka harus berhenti kan. Kalau mereka di statusnya adalah pelakor, berhenti nyuri lah gitu ya, ibarat seperti itu. Oke, Ibu masih sanggup Bu kalau saya ajak ke satu tempat? Saya tadi minta izin sih sama produser saya. Saya mau ajak Ibu ke satu tempat. Ini di luar dari rencana, tapi jujur ini kamera akan ikut. Saya akan ajak Ibu ke satu tempat. Boleh. Boleh Bu ya? Baik. Jadi saudara, kalau penasaran lebih baik ikutin aja karena ini tempatnya asik. Silakan Bu. Ya. Sini. Nggak apa-apa Bu, sebentar. Jadi Bu, di sebelah sana ada seseorang yang sudah menunggu Ibu sejak awal. Artinya nanti kedatangan kita sejak tadi. Iya. Dan pertemuan ini memang kami atur karena untuk menjawab rasa penasaran tidak hanya saya tapi juga pemirsa di rumah. Ada satu pertanyaan, masa iya sih? Ibu sudah siap bertemu dengan orangnya? Sudah. Oke, baik. Kita temui. Salam Ibu. Nah, ini dia orangnya. Aduh. Iya. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Sambil duduk silakan Bu, silakan. Aduh. Gimana kabarnya Mbak? Sehat, situ sehat. Iya. Bu Mei kaget nggak? Nyangka nggak kalau kami akan pertemukan Bu Mei dengan beliau? Nggak nyangka saya. Soalnya nggak dikasih kabar, jadi mendadak, jadi nggak tahu. Ini mungkin masih agak kaget ya. Coba diminum dulu atau bagaimana, silakan monggo. Ibu, tadi kan saya lihat begitu datang nyampe langsung cipika-cipiki. Ini cipika-cipinya karena ada saya atau apa biasanya kalau datang ketemu gimana? Gitu juga, itu kan udah lama gitu ya, cipika-cipiki. Udah gitu. biasa sih. Hal yang seperti ini udah terbiasa dari lama gitu. Karena udah seperti kakak adik dan kita berpikir hanya untuk anak-anak sih. Itu aja. Anak-anak Iya. supaya bisa sukses gitu. Buat masa depannya anak-anak. Bu, saya punya pertanyaan yang juga penasaran Bu. Kan kalau penasaran nggak bisa tidur nanti saya pulang dari sini. Ibu bisa menerima apa rahasianya? Apa yang membuat Ibu bisa dengan legowo, penuh asih, apa Bu? Ya intinya kan anak-anak harus kita perjuangkan, harus berdua dipikir begitu. Jadi buat apa kita ributin? Jadi udahlah menjadi saudara aja gitu. Resepnya apa Bu untuk bisa mengambil satu sikap keputusan jadi saudara aja?
Ya sabar. Sabar. Sabar penuh kasih. Kasih itu kan tidak ada gantinya. Apa, dari mana Ibu belajar kasih seperti ini? Dari Tuhan, kan Tuhan penuh kasih. Berdoa, terus apa ya, kita udah tua, kita pengennya yang sehat, tetap happy gitu. Apa yang dipikir-pikir, bikin tadi penyakit begitu. Jadi happy aja. Tapi Ibu happy sekarang Ya. sama Ibu Mei. Ya, Ibu Mei juga lega. Lega, lebih plong karena kasih Tuhan itu yang mempersatukan. Jadi akhirnya hanya kasih Tuhan. iya. Memang nggak masuk akal sebenarnya ya secara manusia ya. Secara manusia nggak mungkin, tapi itu di hadapan Tuhan mungkin. Tidak ada yang mustahilnya. Berarti fokusnya sudah sama-sama sepakat untuk melihat bagaimana Tuhan mampu mengerjakan untuk lihat ke depan. Iya. Iya. Wah, luar biasa. Oke, Ibu silakan mau dinikmati atau mau bagaimana. Silakan ya Bu. Iya. Oke. Ya. Saya percaya bahwa ini bukan kebetulan kalau Anda menyaksikan apa yang Anda saksikan di belakang saya ini. Satu pemandangan yang indah menurut saya. Yang selama ini selalu terfikir dalam benak kita secara umum, bagaimana mungkin, bagaimana bisa. Kalau perlu saya balas, karena kita punya hak. Saya punya hak untuk membalas, barangkali seperti itu. Atau barangkali Anda juga berpikir bahwa oh dia tidak pantas, saya yang lebih pantas. Tapi satu hal, apa artinya itu semua jika tidak ada damai sejahtera? Saya mau tantang saudara saat ini. Maukah saudara juga mengalami pemulihan sama seperti kedua ibu ini? Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Apapun keadaan Anda dan apapun situasi Anda saat ini, saya mau katakan, biarlah kasih Tuhan yang memulihkan kehidupan Anda. Jangan pikir bagaimana caranya, karena hanya satu hal caranya, yaitu hatimu terbuka dan izinkan kuasa Tuhan masuk dan memulihkan hatimu. Mari saya akan mendoakan Anda semua. Anda cukup letakkan tangan di dada. Anda boleh angkat tangan. Tapi satu hal, mata Anda, perasaan Anda terarah kepada Tuhan. Dan terbuka. Ketika Anda terbuka, disitulah awal pemulihan terjadi. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi mereka yang saat ini menyaksikan sejak awal. Mereka yang juga mulai berpikir, mereka mulai merasakan, dan mereka yang mulai sepakat. Dan mereka yang terbuka hatinya saat ini. Di dalam nama-Mu aku berdoa Tuhan. Kuasa Tuhan sama. Dan secara nyata juga menyentuh. Sehingga setiap laki-laki kembali kepada keluarganya. Setiap istri akan penuh kasih, menerima kasih Tuhan terbuka. Dan setiap wanita kembali kepada hakikatnya. Karena Tuhan yang akan menyelesaikan. Dan aku percaya ketika engkau bekerja secara adik kodrati, tidak terselangi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan pekerjaan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi semua. Pemulihan bagi semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk mereka yang terbuka saat ini. Amin. Memang tidak mudah karena ini mungkin pengalaman yang berbeda bagi saudara ya. Lalu mungkin ada terfikir apakah hanya mereka saja yang mengalami itu atau ada orang-orang yang juga mengalami pemulihan. Memang kalau sendiri nggak ada yang kebal saudara. Tentu akan butuh sahabat-sahabat yang bisa mendukung dan mendoakan kita. Nah, berikut ini saya akan bacakan pengalaman-pengalaman dari responden bagaimana mereka itu mengalami kasus demi kasus yang mungkin tidak sama, mungkin tidak serupa, tetapi pergumulan mereka cukup berat. Contohnya adalah ini responden yang sudah masuk di Sahabat 24, mereka terbuka hati, mereka dukung dalam doa dan dilayani dan mereka mendapatkan sesuatu, mengalami perubahan. Usia 30 tahun di Surabaya, kondisinya pada saat menikah dengan suami ini hamil di luar nikah. Dan
Akhirnya mungkin karena ada perasaan gak nyaman, hasrat mulai berkurang. Jadi muncul pikiran yang agak sedikit ibaratnya ya sudahlah. Kalau saya sudah gak berhasrat, daripada nanti suami saya gak bahagia, rumah tangga saya seperti palsu, rasa sudah tawar, saya akan biarkan ikhlas suami saya menikah lagi. Apa yang terjadi? Ketika ia memutuskan untuk mau didoakan, ia memutuskan untuk mau dibimbing oleh sahabat 24 dan terbuka, maka saat ini beliau katakan hubungannya jauh membaik dan beliau pun juga mengambil tindakan mengikuti retreat. Setelah mengikuti retreat, pernikahan mereka sudah terbuka dan saling memahami karena mereka sudah mengenal yang namanya kebenaran itu. Dan usia 39 tahun wanita di Jakarta Barat, pernikahan kedua setelah setahun bersama suaminya ini kurang harmonis, ada pertengkaran kecil hingga besar, hingga ada KDRT, keluarga si istri tidak menerima, diusir suaminya. Secara manusia tidak ada harapan, tetapi ketika wanita ini memutuskan untuk menghubungi sahabat 24, memutuskan untuk curhat kepada tim kami dan membuka hati, mengizinkan Tuhan membimbingnya melalui tim sahabat 24, apa yang terjadi? Suaminya rekonsiliasi, dipulihkan dengan wanita ini. Setelah mereka juga akhirnya mengenal kebenaran itu. Dan ternyata kebenaran itulah yang sampai hari ini sudah mulai berkumpul dengan suaminya kembali. Ya, jadi pernikahan keduanya bukan dengan laki-laki lain, tapi pernikahan kedua dengan laki-laki yang sama. Sesuatu yang nggak mungkin, tetapi terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada lagi, seorang wanita di Jakarta Timur usia 49 tahun, wanita ini mendapati suaminya berselingkuh. Ini kenyataan yang begitu pahit karena sudah berkali-kali sampai suaminya ini memutuskan keluar dari rumah. Tentu ini perbuatan yang tidak mudah untuk mengampuni perilaku suaminya ini yang sudah sangat menyakiti. Tetapi hati kecilnya timbul rasa rindu untuk dipulihkan atas rumah tangganya walaupun rasional, logikanya berkata nggak mungkin. Tetapi setelah wanita ini mau menelepon, membuka hati, curhat, dan mengenal kebenaran, akhirnya dia belajar untuk melakukan apa yang dia ketahui sebagai kebenaran dalam kehidupannya. Ia belajar mengampuni. Ketika ia tidak henti didoakan, tidak berpanjang dan tidak lama-lama, rumah tangga saya dipulihkan katanya. Saya saat ini sudah berkumpul dengan suami. Dan suami saya juga mengalami perubahan. Saya mau katakan satu hal. Saat ini ketika Anda menghubungi sahabat 24, Allah setia dan adil. Dan ia akan mengampuni dosa kita yang merah seperti kirmizi menjadi seputih salju. Ketika Anda terbuka dan izinkan kuasa Tuhan mengalir melalui dukungan doa tim sahabat 24. Kalau mereka dipulihkan, wanita-wanita ini dipulihkan, Anda juga bisa dipulihkan. Jangan tunda lagi. Segera hubungi sahabat 24 dan terbuka saat ini juga. Karena pemulihan sedang Tuhan kerjakan atas kehidupan. Ya, saudara, sampai di sini dulu solusi kali ini. Follow sosial media kami, subscribe, dan baca artikel terkait yang ada di jawaban.com, nonton kisah nyata inspiratif di YouTube channel kami. Kalau Anda lakukan itu semua, maka Anda akan mengalami pertumbuhan dalam kehidupan rohani Anda. Dan jangan pernah lupa,
apapun masalah Anda, di dalam Tuhan pasti ada solusi. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oh, tiada